Hai rekan arsip, aktivitas keseharian kita dalam bekerja tentunya sering bersentuhan dengan naskah, baik secara fisik maupun secara elektronik. Dan setiap naskah yang tercipta akan menjadi arsip bagi organisasi maupun perseorangan. Dalam pengolahan naskah yang baik, kita harus melakukan yang namanya pemberkasan. Pemberkasan merupakan penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas. Karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, dan kesamaan masalah dalam suatu unit kerja. Tujuan dari pemberkasan antara lain yaitu 1. Menemukan kembali informasi secara cepat dan tepat. 2. Mempermudah dalam melakukan penyusutan arsip. Pemberkasan yang terbaik adalah jika bisa menyusun berkas berdasarkan runutan yang bercerita dari awal sampai akhir kegiatan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pemberkasan antara lain 1. Map folder, 2. Map gantung, 3. Guide atau SCAD yang terdiri dari 3 yaitu SCAD primer, SCAD sekunder, dan SCAD tersier. Yang terakhir yaitu filing kabinet. Pedoman dan cara pemberkasan di lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan, di mana di dalamnya tercantum klasifikasi yang digunakan dalam melakukan pemberkasan. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan dalam video berikut. Setiap pegawai wajib menyampaikan naskah dinas yang telah selesai atau sudah mendapat disposisi simpan kepada petugas arsip atau arsiparis. Petugas arsip melakukan pengecekan naskah dinas yang diterima dan memisahkan sesuai dengan jenis kegiatannya. Jika ada surat-surat yang terkait, surat tersebut digabungkan menjadi satu berkas. Petugas arsip harus menentukan kode klasifikasi arsip dari setiap naskah dinas yang diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 tentang Pedoman Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Melakukan penginputan naskah dinas ke dalam daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif. Kemudian, memberikan penomoran pada naskah dinas sesuai dengan nomor urut daftar isi berkas arsip aktif. Menuliskan informasi naskah dinas pada map arsip dan memasukkan naskah dinas ke dalam map folder. Menyimpan map folder ke dalam map gantung di filing kabinet sesuai dengan kode klasifikasi. Di depan berkas diberi sekat kelompok tersier yang berisi sub-sub masalah. Biasanya sekat kelompok tersier berwarna merah. Di depannya lagi diberi sekat kelompok sekunder yang berisi sub masalah. Sekat kelompok sekunder mempunyai tab di tengah atau lebih ke kanan daripada sekat kelompok primer. Di paling depan diberi sekat kelompok primer. Sekat ini mempunyai tab pada ujung kiri. Kelompok primer ini berisi pokok masalah. Biasanya sekat kelompok primer berwarna putih. Sekat atau guide merupakan petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain, sesuai dengan pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip. Penyimpanan arsip aktif ke dalam ruangan central file.
Untuk mengetahui lokasi penyimpanan naskah dinas, petugas arsip dapat mencari naskah dinas yang akan dipinjam di dalam daftar berkas arsip aktif. Melakukan pengambilan naskah dinas. Menuliskan informasi naskah dinas yang akan dipinjam meliputi jenis arsip, jumlah peminjam, dan tanggal peminjaman pada lembar out indikator. Lembar out indikator dimasukkan ke dalam map gantung sebagai pengganti map folder yang dipinjam. Menuliskan informasi peminjaman di kolom keterangan pada daftar berkas arsip aktif. Nah, rekan arsip, demikian telah kita saksikan penjelasan mengenai pemberkasan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila di unit tempat rekan arsip bekerja, proses pemberkasannya masih belum memenuhi kaedah dan standar pedoman kearsipan, maka mulai saat ini berbenah menuju pemberkasan yang lebih baik agar memudahkan dalam proses temu kembali dan proses penyusutan. Demikian, terima kasih.